Ini bukan untuk membuka pintu yang tidak ada daunnya, tetapi kebanyakan orang di dunia memiliki gambaran delusif tentang perang di Ukraina. Seperti yang dicatat pengamat Larry Johnson, sebagian besar kesalahan terletak pada Hollywood, yang lewat banyak film mengkondisikan massa untuk menganggap perang sebagai penaklukan daerah angker. Tapi gambaran ini menyesatkan ketika kita datang ke Ukraina. Ya, ada bentangan wilayah yang penting secara strategis yang harus direbut atau dipertahankan. Tetapi ada juga dataran luas yang secara taktis sulit dikendalikan, dan jika Anda berhasil merebut sebidang tanah, Anda menemukan masalah bagaimana mempertahankannya. Lihatlah video berikut untuk mengingat hal itu. Meskipun video menunjukkan bagaimana grup Wagner Rusia membangun garis pertahanan, fokuslah pada lanskap umum daripada pekerjaan para insinyur. Rusia memiliki keunggulan yang menentukan atas Ukraina dalam hal pertempuran untuk wilayah ini, meskipun beberapa minggu lalu Rusia menyerahkan sebagiannya kepada pasukan Ukraina yang maju. Mengapa? Karena angkatan udara Rusia masih utuh dan bisa digunakan untuk menyerang unit-unit massal Ukraina. Kapasitas angkatan udara Ukraina sudah dimusnahkan. Rusia juga menikmati keuntungan yang tidak seimbang dalam hal armada tank. Jika ragu, video tadi menunjukkan wilayah negara yang dibuat untuk tank. Pada awal invasi skala penuh pada bulan Februari, Rusia memiliki sekitar 3.330 tank operasional, 2.840 untuk pasukan darat, 330 untuk marinir dan 160 untuk pasukan udara, menurut database Military Balance 2021. Namun, Rusia masih memiliki sekitar 2.000 tank siap tempur, serta sejumlah besar tank yang disimpan. Basis data Military Balance 2021 menunjukkan bahwa fasilitas penyimpanan Rusia memiliki sekitar 10.200 tank, termasuk berbagai T-72, 3.000 T-80, dan 200 T-901. Pertempuran tank di dataran bergulir adalah tempat utama untuk blockbuster Hollywood. Tetapi bahaya nyata ke Ukraina sudah terungkap dalam 2 hari terakhir. Rudal hipersonik Rusia, rudal jelajah dan roket udara menghancurkan jaringan listrik dan markas militer di seluruh Ukraina. Serangan Rusia selama 2 hari terakhir secara signifikan menurunkan kemampuan Ukraina untuk menyediakan listrik dan pemanas ke kota-kota besar. Serangan itu juga mengganggu jaringan telepon seluler Ukraina dan kemampuannya untuk memindahkan pasukan dan peralatan dari barat ke garis depan di timur. Ukraina tidak memiliki kemampuan yang sebanding untuk melawan serangan Rusia. Selain itu, serangan rudal Rusia membuka kelemahan, jika bukan kenihilan, sistem pertahanan rudal Ukraina. Bukan kesalahan atau kebetulan bahwa serangan Rusia di kota-kota utama Ukraina, lebih dari 100 rudal, menyebabkan sangat sedikit korban manusia, terutama di pihak sipil. Terlepas dari klaim Ukraina bahwa serangan Rusia membunuh warga sipil, bukti menunjukkan sebaliknya, sistem anti-rudal Ukraina sendiri gagal mencegat target Rusia, dan rudal itu jatuh ke bumi menimpa apartemen dan sekolah. Apa yang akan dilakukan Amerika Serikat dan NATO? Segera mengirimkan sistem anti-rudal Iron Dome? Sayangnya, sistem anti-rudal barat ini tidak dirancang untuk mengalahkan rudal yang diluncurkan oleh Rusia. Lalu ada masalah logistik, yaitu penyebaran sistem ini dan pelatihan personel untuk mengoperasikannya. Ini akan memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Dan Ukraina tidak memiliki kemewahan waktu dalam hal ini. Lebih buruk lagi, Amerika Serikat dan NATO tidak memiliki cadangan yang diperlukan untuk memasok Ukraina dengan cepat. Amerika Serikat akan tidak lagi dapat menyediakan bantuan Ukraina, seperti yang telah dilakukan sejauh ini, dengan peralatan canggih yang penting untuk pertahanannya melawan Rusia, karena cadangannya mencapai batasnya, terutama dalam hal amunisi. Tetapi persediaan beberapa peralatan Amerika mencapai tingkat minimum yang diperlukan untuk perang dan rencana pelatihan, dan mengingatkan bahwa persediaan senjatanya turun ke tingkat prainvasi bisa memakan waktu bertahun-tahun, tulis Mark Cancian dari Pusat Studi Strategis dan Internasional. Washington memetik pelajaran dari konflik tentang perlunya amunisi dalam perang yang sangat kuat, dan bahwa itu jauh lebih besar dari yang diharapkan, kata seorang pejabat militer Amerika.
Lalu ada skenario mimpi buruk bagi Ukraina dan NATO, di mana Rusia melibatkan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, CSTO, dan meminta Belarus untuk bergabung. Pasukan Rusia dan Belarusia sudah berkumpul di perbatasan utara Ukraina. Apakah itu gertakan di pihak Rusia atau persiapan nyata untuk pembukaan front baru di utara? Pengelompokan kembali pasukan mewajibkan Ukraina untuk mengerahkan pasukan yang sudah dikurangi ke perbatasan utara. Ini akan melemahkan kemampuan Ukraina untuk menangkis serangan Rusia di Kherson dan Zaporizhia. Larry Johnson berpendapat 5 minggu ke depan akan ada peristiwa krisis di tubuh NATO dan Amerika Serikat. Jika Rusia mengambil inisiatif dan menyerang unit-unit Ukraina, NATO tidak akan bisa menyelamatkan Ukraina dari kekalahan di medan perang. Setiap intervensi NATO, di mata Rusia, akan menjadi target militer yang sah. Ketika Amerika dan NATO terlibat dalam tantangan militer dan itu akan menjadi hambatan ekonomi dan politik, maka Joe Biden kemungkinan akan kehilangan kendali di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Ketika Amerika dan NATO terlibat dalam tantangan militer dan manakala itu menjadi hambatan ekonomi dan politik, maka Joe Biden kemungkinan akan kehilangan kendali di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Jika itu terjadi, dia tidak akan memiliki sekutu di Kongres yang bersedia terus memompa uang dan senjata ke Ukraina. Situasi ekonomi di Eropa, yang ditandai dengan inflasi dan runtuhnya bisnis, akan semakin memicu kerusuhan domestik dan mengurangi antusiasme untuk mempertahankan Ukraina tetap bertahan. Semua faktor ini mengantarkan pada kesimpulan jelas, Rusia mendapat manfaat dari inisiatif strategis dan taktis yang akan sulit diatasi. Sebaliknya, NATO dalam masalah. Танки Т-8